Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hello everyone, welcome back to this education video. In this video, we will discuss the cognitive learning theory, which explain the learning is a mental process that occurs in a person mind. Pada video ini, kita akan membahas teori belajar kognitivisme. Jadi, teori belajar kognitivisme yaitu teori yang menjelaskan bahwa belajar merupakan proses mental yang terjadi di dalam pikiran seseorang. Pernah nggak sih kalian bertanya-tanya, mengapa ada siswa yang mampu memahami suatu konsep dengan cepat, sementara yang lain membutuhkan waktu lebih lama? Ternyata proses belajar tidak hanya bergantung pada seberapa banyak informasi yang diterima, tetapi juga pada bagaimana otak mengolah informasi tersebut. Nah, itulah yang menjadi fokus utama dalam teori kognitivisme. So, let's explore this theory together. What is cognitive learning theory? Cognitivist theory view learn as the process of acquiring, processing, storing, and using information. The main focus of this theory is how person thinks, understands, remembers, and solves problems. Jadi, teori kognitivisme memandang belajar sebagai proses memperoleh, mengolah, menyimpan, dan menggunakan informasi. Fokus utama teori ini adalah bagaimana seseorang berpikir, memahami, dan mengingat, memecahkan masalah. Dengan kata lain, teori ini beranggapan bahwa belajar bukan hanyalah sekadar menerima informasi dari guru, melainkan bagaimana informasi tersebut diproses di dalam pikiran hingga menjadi pengetahuan yang bermakna. Learn process. Learning is not just about memorizing facts, it is about understanding and making meaning from what we learn. Belajar bukan hanyalah menghafal fakta, tetapi juga memahami dan memberi makna terhadap apa yang dipelajari. Figure is kognitivisme. Beberapa tokoh yang memberikan kontribusi besar dalam perkembangan teori kognitivisme. The first, Jan Piaget. Jan Piaget developed a theory of children cognitive development. Jan Piaget mengembangkan teori perkembangan kognitif anak yang menjelaskan bahwa kemampuan berpikir berkembang secara bertahap sesuai usia dan pengalaman belajar. Selanjutnya adalah Jerome Bruner. Jerome Bruner embracing learn through discovery. Jerome Bruner menekankan bahwa pembelajaran akan lebih efektif apabila siswa menemukan sendiri konsep yang dipelajari melalui proses eksplorasi atau discovery learning. Tokoh berikutnya yaitu ada David Ausubel. David Ausubel developed the concept of meaningful learning. David Ausubel mengembangkan konsep belajar bermakna, yaitu menghubungkan pengetahuan baru dengan pengetahuan yang telah dimiliki sebelumnya, sehingga pembelajaran menjadi lebih mudah dipahami dan diingat. Nah, dari ketiga tokoh ini memiliki pandangan yang berbeda, tetapi sama-sama menekankan bahwa proses berpikir memiliki peran penting dalam kegiatan belajar. Karakteristik of cognitivist theory. Selanjutnya, mari kita lihat karakteristik dari teori belajar kognitivisme. The first is embracing the thinking process. Pertama, teori ini menekankan proses berpikir. Artinya, guru tidak hanya menilai hasil akhir, tetapi juga memperhatikan bagaimana siswa memahami dan mengolah informasi. Second, active learning. Students are active in learning. Kedua, siswa berperan aktif dalam proses pembelajaran. Siswa didorong untuk bertanya, berdiskusi, menganalisis, dan menemukan jawaban sendiri. The three, pure knowledge. New knowledge is connected to excellent knowledge. Ketiga, pengetahuan baru selalu dihubungkan dengan pengetahuan yang telah dimiliki sebelumnya. Dengan cara ini, siswa akan lebih mudah memahami konsep baru
karena berkaitan dengan pengalaman yang sudah dimiliki mereka. Finally, depth understanding. Learning is oriented towards understanding, not just memorization. Terakhir, pembelajaran berorientasi pada pemahaman, bukan sekedar hafalan semata. Karena pemahaman yang baik akan membuat siswa lebih mudah menerapkan pengetahuan dalam kehidupan yang nyata. Example of application. Now let's look at an example. For example, a teacher explains the solar system using pictures and videos. Then students are asked to connect the new information with their existing knowledge and answer questions to test their understanding. Sebagai contoh, seorang guru menjelaskan materi tentang tata surya menggunakan gambar dan video. Setelah itu, siswa diminta menghubungkan informasi baru dengan pengetahuan yang telah mereka miliki. Kemudian, menjawab beberapa pertanyaan untuk menguji pemahaman mereka. Nah, melalui cara ini, siswa tidak hanya menerima informasi secara pasif, tetapi juga berpikir, menganalisis, dan menghubungkan konsep-konsep yang dipelajari. Advantage: improve critical thinking. It improve critical thinking skill. Teori ini tidak dapat meningkatkan kemampuan berpikir kritis siswa. It helps students understand concept more deeply. Selain itu, teori ini membantu siswa memahami konsep secara lebih mendalam, bukan hanya menghafal. Meaningful learning. It also encourages meaningful learning. Dan yang tidak kalah penting, teori ini mendorong terjadinya pembelajaran yang bermakna, sehingga pengetahuan dapat bertahan lebih lama dalam ingatan. Disadvantage: time consuming. However, this theory also has some limitation. It requires more time. Penerapan teori ini membutuhkan waktu yang relatif lebih lama dibandingkan metode pembelajaran yang hanya berfokus pada penyampaian materi. It is difficult to implement in very large classes. Selain itu, teori ini cukup sulit diterapkan pada kelas dengan jumlah siswa yang sangat banyak. Differences in student thinking abilities can affect learning outcomes. Perbedaan kemampuan berpikir setiap siswa juga dapat memengaruhi hasil belajar, sehingga guru perlu menyesuaikan strategi pembelajaran dengan karakteristik peserta didik. Okay, and the last conclusion, it can be concluded that cognitive learning theory embracing mental process in learning. Learning is not just memorizing, but also understanding, processing information, and solving problems. Dapat disimpulkan bahwa teori belajar kognitivisme menekankan pentingnya proses mental dalam kegiatan belajar. Belajar bukan hanya menghafal, tetapi juga memahami, mengolah informasi, menghubungkan pengetahuan lama dengan pengetahuan yang baru, serta mampu memecahkan berbagai permasalahan. Dengan memahami teori ini, guru dapat merancang pembelajaran yang lebih aktif, bermakna, dan berpusat pada peserta didik, sehingga proses belajar menjadi lebih efektif. Okay guys, thank you for watching this video. We hope you found it helpful and informative. See you in the next education video. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.